Halo, gimana kabarnya? Semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Sebelumnya, aku sangat mengapresiasi teman-teman yang udah mau dengar podcast ini. Karena tak peduli seberapa banyak rasa sakit, tak peduli seberapa banyak kegagalan dan patah hati yang sudah teman-teman rasakan sampai hari ini, teman-teman masih kuat berdiri dan bertahan sejauh ini. Terima kasih untuk tetap memilih menghadapi semuanya dengan segenap hati. Semoga semua beban ini akan segera mengecil, dan semoga semua masalah dan derita yang kita hadapi saat ini segera berakhir. Kali ini aku akan nyeritain kisah dari beberapa temanku, baik teman dari real life maupun yang virtual, yang pada intinya mereka adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Karena walaupun mereka terlahir, tumbuh, dan dewasa dari keluarga yang broken home, tapi mereka masih tetap kuat dan tetap tegar untuk menghadapi semua masalah dalam hidupnya. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu broken home, secara sederhana aku ngertiinnya itu sebagai keluarga yang bisa dibilang kurang atau bahkan tidak harmonis, baik yang ayah ibunya masih ada ataupun yang udah gak ada, baik yang sampai ayah ibunya pisah ataupun yang gak pisah, jadi masih satu rumah gitu, masih satu atap, tapi banyak konflik dan masalah yang mungkin bisa dibilang gak lumrah dan gak biasa. Di cerita yang ingin aku bacain kali ini, aku gak akan nyeritain kisah satu orang dengan sangat-sangat detail gitu ya. Jadi aku akan gabungin cerita dari beberapa temanku dan semua yang mereka rasakan selama ini dengan harapan supaya teman-teman yang mendengar ini, atau mungkin juga teman-teman yang merasakan hal yang sama gitu, tapi gak pernah dapat ruang dan tempat untuk bercerita, bisa terwakilkan kondisi perasaannya dan juga suasana hatinya lewat podcast kali ini. Oh ya, sebelum teman-teman dengar ceritanya, mungkin aku akan kasih jeda sebentar ya, biar teman-teman yang mungkin belum pakai earphone bisa pasang earphone atau headphone-nya dulu biar lebih nyaman ngedengerinnya. Mungkin akan mudah bagi setiap orang yang terlahir dari keluarga yang harmonis dan baik-baik saja untuk melakukan banyak hal yang normal, seperti sekolah sampai jenjang yang tinggi, beli barang ini itu, ikut kegiatan ini itu, bahkan juga bebas untuk bercita-cita dan mengejar banyak hal yang diinginkan. Tapi bagi seorang anak yang terlahir atau tumbuh dari keluarga yang broken home, semua hal yang bisa dibilang mudah dan ringan untuk dijalani dan dilakukan oleh anak dari keluarga yang harmonis dan baik-baik saja, itu akan menjadi suatu hal yang begitu sulit untuk dijalani oleh seorang anak dari keluarga yang tidak baik-baik saja. Bagi seorang anak korban broken home, sekedar bisa menjalani hidup normal seperti makan 3 kali sehari, berangkat sekolah dengan semangat, ngerjain tugas matematika dari bapak ibu guru, dan bahkan juga nyapu halaman rumah atau sekedar nyuci piring, itu menjadi hal yang sangat-sangat berat untuk dilakukan. Jangankan memiliki dan berbicara tentang impian dan cita-cita, bisa menahan diri untuk tidak menyakiti diri sendiri setiap hari, itu bisa dibilang sudah sangat beruntung. Tak jarang kita juga bertanya-tanya, apa benar kita ini anak kandung dari ayah dan ibu kita? Jika seorang ayah adalah cinta pertama bagi anak perempuannya, lalu mengapa seorang ayah juga menjadi patah hati terdalam dan patah hati terhebat bagi anak perempuannya?
Jika memang surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, lalu mengapa neraka dan api ada dan membara di ujung lisannya? Jika orang lain bisa dengan mudahnya mengatakan, rumahku adalah surgaku, lalu mengapa yang kita temui di rumah kita sendiri hanyalah rasa sepi dan rasa sakit yang tak tertahankan? Jika memang ayah dan ibu kita masih hidup, lalu kenapa kasih sayang dan perhatian mereka kepada kita seperti mati begitu saja? Beberapa kali, atau mungkin juga sering, kita selalu berpikir untuk kabur dan pergi meninggalkan rumah. Tapi pada akhirnya, kita selalu membatalkannya begitu saja. Ingin pergi tapi sulit, ingin tidak pergi dan tetap bertahan di rumah, tapi sakit. Tak jarang, kita juga iri dengan mereka. Iri dengan mereka yang keluarganya utuh dan baik-baik saja. Iri dengan mereka yang selalu bisa makan bersama di satu meja dengan keluarga. Kita juga iri dengan mereka. Iri dengan mereka yang ayah dan ibunya selalu hangat dan memberikan nasihat dan motivasi kepada anaknya yang tengah lemah, dengan nasihat yang bijak dan tanpa marah-marah dan menggertak. Ya, beban dalam kisah hidup kita memang sangat berat. Berat hingga kita harus jadi tulang punggung di usia yang tidak tepat. Berat sampai kita lupa seperti apa rasanya bahagia. Berat sampai kita jatuh dan putus asa. Berat hingga membuat kita menangis dengan mata yang sembab setiap saat. Dan semua ini juga berat hingga kita membenci ayah dan ibu kita. Namun, meskipun hati dan perasaan kita penuh rasa putus asa dan kebencian kepada ayah dan ibu kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita juga sangat merindukan mereka. Kita rindu dipeluk mereka. Kita rindu diusap kepalanya dengan tangan dan kasih sayang mereka seperti dulu, ketika kita, ayah dan ibu kita masih bersama. Tak jarang, kita selalu ingin kembali ke masa itu lagi. Masa ketika kita masih jadi anak kecil. Masa ketika ayah masih mau menggendong kita. Dan masa ketika ibu masih peduli dengan rengekan dan tangisan kita. Kadang kita juga kesal dan sebel dengan beberapa teman yang suka bicara seenak jidatnya, tanpa tahu apa yang kita rasakan sebenarnya. Enak ya jadi si A, udah cantik, bisa senyum bahagia setiap hari. Enak ya jadi si A, udah disayang guru, disayang ibu kantin lagi. Enak ya jadi si A, kerjaannya gampang, gajinya gede lagi. Ya, memang beberapa hal yang terlihat di mata mereka. Mungkin itu suatu hal yang istimewa. Mereka melihat kita tertawa seperti orang yang benar-benar bahagia. Mereka melihat kita sebagai orang yang tak pernah terlihat memiliki masalah dan derita. Padahal semua yang kita punya itu bisa dibilang ya gak ada artinya gitu. Gak ada apa-apanya kalau dibandingin sama kasih sayang dari seorang ayah dan ibu, dari keluarga harmonis yang mereka dapetin. Mereka gak pernah tahu gimana rasanya hidup
sama orang tua yang tiap hari berantem gak ada ujungnya. Mereka gak pernah tahu gimana rasanya dibanding-bandingin sama anak tetangga hanya karena dia dapat peringkat 5 dan kita ada di peringkat 15. Mereka gak tahu gimana rasanya punya orang tua yang gak pernah sekalipun ngasih perhatian dan kasih sayangnya ke kita. Jangankan kasih sayang, sekedar ngeluh dan cerita beban kita di sekolah sama mereka aja kita gak bisa. Kita dibentak, kita dibilang gak berguna, kita dibilang gak pernah diharapkan di dunia. Kita diomelin setiap hari tanpa tahu salah kita apa. Mereka gak tahu gimana hancurnya hati kita saat ngelihat ayah kandung kita sendiri malah lebih sayang dan lebih perhatian sama anak tirinya dibandingin sama kita yang anak kandungnya. Mereka gak tahu seberapa rapuhnya hati kita setiap kali dengar cercaan, makian dan sumpah serapah dari ibu kita sendiri yang seharusnya menjadi sosok yang lembut dengan penuh nasihat dan kebaikan untuk anaknya. Mereka gak pernah tahu gimana rasanya dijauhi teman, gimana rasanya diperbudak saudara, gimana rasanya diasingin sama keluarga, dan gimana rasanya digibahin tetangga sama disakiti pasangan secara bersamaan. Ya, mereka gak pernah tahu apa yang sebenarnya kita rasakan dan kita pendam sendirian. Kita cuma bisa pura-pura tegar. Kita cuma bisa pura-pura kuat, padahal tengah sekarat. Di balik senyum, di balik canda dan tawa kita yang kita tunjukkan pada setiap orang, ada rasa sakit bekas luka lemparan. Ada rasa perih bekas cambukan. Ada luka memar bekas tamparan. Serta ada hati yang perih dan teriris bekas caci dan makian dari orang yang seharusnya menyayangi dan mendidik kita dengan benar, tapi malah memperlakukan kita dengan onar. Mereka gak tahu kalau senyum dan tawa bahagia kita yang kita tunjukkan di depan mereka itu adalah sebuah kamuflase dan benteng yang selalu kita lakukan dan selalu kita dirikan untuk menutupi kehancuran dan keremukan hati yang tidak pernah bisa kita ceritakan dan kita bagikan bebannya dengan orang-orang. Bukannya tak pernah mau bercerita dan membagi beban, hanya saja terkadang ketika menceritakan beban dan masalah yang tak tertahankan, mereka malah sering mengadu nasib dengan beban yang mereka rasakan. Bukannya dia mendengarkan, mereka malah sibuk mempersiapkan jawaban yang intinya adalah untuk membanding-bandingkan hidup mereka dengan hidup kita. Ya, kita tahu mereka juga manusia. Mereka juga punya beban dan masalah yang mungkin juga belum terselesaikan. Tapi ketika kita ingin bercerita, apakah mereka tidak bisa untuk memilih diam saja dan mendengarkan? Mendengar tanpa mengadu nasib, mendengar tanpa membanding-bandingkan, dan mendengar tanpa memaksa kita untuk harus tetap kuat dan tegar untuk menghadapi semuanya. Terkadang kita hanya perlu didengarkan. Kita tak selalu butuh nasihat dan kita tak selalu butuh petuah dari mereka yang pada dasarnya gak pernah ngerasain ataupun ngalami apa yang sebenarnya kita rasakan. Pada akhirnya memilih untuk tetap diam dan memendam semua masalah dan beban ini sendirian
adalah satu-satunya pilihan. Pilihan yang tidak ada ujungnya, pilihan yang mungkin hanya waktu yang bisa menjawab pada akhirnya. Dan teruntuk kamu yang mungkin juga merasakannya, kamu yang mungkin juga sedikit atau mungkin malah lebih banyak mengalaminya, aku mohon dengar ini baik-baik. Kamu hebat, kamu kuat, dan kamu luar biasa. Ya, setelah mengalami rasa sakit itu, setelah mendengar semua perkataan yang tidak menyenangkan itu, kamu hebat masih bisa bertahan sampai detik ini. Memang kita akan selalu merindukan dan selalu ingin mengulang masa-masa bahagia yang dulu. Tapi di saat yang sudah benar-benar kritis seperti ini, perlahan kita harus mulai belajar untuk ikhlas dan melupakan semuanya. Ikhlas untuk melepas kepergian mereka, ikhlas untuk menghormati keputusan mereka, dan kita juga harus belajar untuk berusaha melupakan semua rasa sakit dan saat-saat yang sulit. Memang semuanya akan terasa berat dan tidak mudah, tapi kita harus yakin dan perlahan melakukannya. Karena kita juga sama seperti anak-anak dari keluarga harmonis yang lainnya. Kita berhak bahagia, kita berhak untuk punya mimpi dan cita-cita layaknya manusia biasa. Dan teruntuk kamu yang mungkin masih merasa sangat sulit dan berat untuk mencoba mengikhlaskan dan melupakan semuanya, tak apa, jangan dipaksakan. Semua memang butuh proses yang panjang, tapi aku mohon jangan dipendam sendiri lagi. Jangan sungkan untuk bercerita, jangan sungkan untuk berbagi beban dengan siapapun yang kamu percaya. Memang cerita dengan seseorang mungkin tidak akan mampu mengembalikan kebahagiaan kita seperti sebelumnya. Tapi dengan bercerita dan mengutarakan semuanya, hati kita akan menjadi sedikit lebih tenang dan sedikit lebih nyaman. Tetap semangat, tetap kuat, tetap tegar, dan tetap sehat ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Tuhan segera memberi jalan, dan semoga Tuhan segera memberikan kebahagiaan.